Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai uji T atau pengujian parsial. Kemudian nanti akan saya coba untuk membahas lagi mengenai uji F atau pengujian simultan. Dan yang terakhir saya coba membahas mengenai uji koefisien determinasi atau R-square. Sebelum masuk ke pembahasan, ada hal-hal yang memang harus kita pahami bahwa di dalam uji T kita harus memahami dulu konsep hipotesis terlebih dahulu, kemudian nanti kita juga harus memahami mengenai ketentuan yang memang akan kita ambil nanti sebagai hipotesis yang akan kita tentukan. Begitupun dalam uji F kita juga akan diperkenalkan dengan konsep hipotesisnya dan ketentuan yang memang ada di dalam pengujian simultan ini. Misalnya saya sudah membuat hipotesisnya seperti ini. Jadi dalam uji T hipotesisnya misalnya H0 atau H awal, hipotesis awal, ini adalah masing-masing variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Ini hipotesis awalnya. Kemudian H1-nya atau hipotesis alternatif, ini adalah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Kemudian ketentuan yang nanti akan kita jadikan sebagai patokan apakah variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen atau tidaknya, maka seperti yang ada di poin A dan B ini. Jika negatif T stat atau T hitung ini lebih besar dibandingkan negatif T tabel, maka H0 diterima. Ini H0 diterima, yang ini ya. Oke. Artinya variabel independen memang tidak memiliki pengaruh terhadap dependen. Kurang lebih begitu. Nah, ketika negatif T statnya lebih kecil dibandingkan negatif T tabel, maka H0 ditolak. Ini yang ditolak. Maka kalau ini ditolak, H1 yang diterima. Artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Satu hal yang harus dipahami, ketika T statnya negatif atau T hitungnya negatif, maka T tabel secara otomatis ikut negatif. Berbeda dengan yang ada di poin B. Nah, di poin B memang bahwa T tabel itu adalah positif dan tidak perlu kita rubah lagi karena T hitungnya juga memang positif, gitu ya. Nah, ini pun sama seperti yang di poin A, ketika lebih besar dibandingkan T tabel, T hitungnya, H0 ditolak, artinya kalau H0 ditolak, H1 yang diterima. Dan jika T-nya lebih kecil, T hitungnya lebih kecil dibandingkan T tabel, maka H0 diterima. Kurang lebih begitu, ini ketentuan untuk diuji T. Dan ini hipotesis dan ketentuan ini juga akan berlaku di uji F atau uji secara simultan. Ini hipotesisnya. Baik. Kalau di uji F atau di simultan atau pengujian secara bersama-sama, hipotesisnya misalnya, hipotesis awalnya atau H0-nya adalah semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dan hipotesis alternatifnya secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. Ya, baik. Ketentuan yang akan kita pakai sebagai dasar penentuannya adalah jika F stat lebih kecil sama dengan F tabel, maka semua variabel independen, misalnya saya punya variabel independennya 3, maka semuanya variabel X1, X2, dan X3-nya secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitupun dengan F stat atau F hitung, ketika dia lebih besar dibandingkan F tabel, maka semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Ini konsep awal yang harus kita coba pahami dalam melakukan uji parsial atau uji T, gitu ya. Baik, kita akan coba masuk ke dalam pembahasan. Saya masuk misalnya ke dalam soal untuk mempermudah pemahaman saja. Misalnya saya punya soal seperti ini. Diketahui data sebagai berikut di bawah ini. Ada variabel Y, ada X1 dan ada X2. Dan saya tidak memberikan informasi bahwa Y ini adalah untuk variabel apa, gitu ya. Misalnya Y ini saya tidak sebutkan untuk variabel kinerja, saya tidak sebutkan untuk variabel misalnya gross domestic product, gitu ya.
Jadi saya hanya bilang bahwa ini adalah variabel Y, selesai gitu ya. Ini ada hanya variabel X1, ini hanya variabel X2. Tidak ada informasi variabel ini untuk apa, hanya untuk mempermudah saja ya. Baik. Secara keseluruhan data yang saya coba tampilkan di layar ini ada 15 data. Ini yang nanti akan kita coba bahas masuk ke dalam SPSS itu. Ketika pertanyaannya seperti ini, apakah secara parsial atau apakah X1 memiliki pengaruh terhadap Y? Nah, ini kita sebut ini dengan uji T karena secara parsial satu-satu gitu ya. X1 memiliki pengaruhkah atau tidak terhadap Y. Yang nomor 2 juga sama, ini adalah bentuk dari uji T karena dia juga ingin melihat di pertanyaan nomor 2 ini apakah variabel X2 ini memiliki pengaruh terhadap Y atau tidak. Kemudian untuk yang poin nomor 3 pertanyaannya, apakah secara bersama-sama atau simultan, ini bahasanya, variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak, terhadap variabel Y atau tidak. Kurang lebih begitu pertanyaannya, maka yang nomor 3 ini menjadi uji F, kurang lebih. Kemudian poin nomor 4-nya, berapa besar kontribusi yang diberikan dari variabel independen terhadap dependennya. Nah, ini yang kita kenal dengan koefisien determinasi. Ya. Baik, kita sekarang coba input data yang di dalam soal ini. Kita rekam, kita pindahkan saja langsung ke dalam SPSS-nya. Baik, sebentar, sebelum ini kita coba input dulu ya. Baik, ini sudah muncul hasilnya. Kita berikan nama sekarang. Name-nya kita kasih nama Y seperti ada di soal. Kemudian X1 dan X2. Karena tadi tidak diberikan informasi Y itu untuk variabel apa, maka di labelnya saya kosongkan saja. Baik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah ngeklik analyze, kita klik analyze-nya, kemudian kita klik regression dan kita klik linear. Jadi ini langkah awal untuk melihat uji T, uji F, dan koefisien determinasi bisa langsung kita ketahui nilainya. Baik, analyze, regression, dan linear. Kemudian nanti akan muncul dialog box seperti ini, linear regression. Y kita masukkan, variabel Y kita masukkan ke kolom dependen ini. X1 dan X2 kita masukkan ke kolom independennya ya. Baik. Oke, seperti ini. Kemudian yang lainnya kita abaikan saja, kita klik OK saja ya. Maka output SPSS sudah bisa kita lihat seperti ini. Ada variabel, ada tabel model summary, ada tabel ANOVA, ada tabel koefisien. Nah, saya coba ambil yang koefisien dulu. Tabel koefisien saya ambil, saya pindahkan ke jawaban saya misalnya ya, ke sini. Oke. Oke, ini saya pindahkan. Nah, dari tabel koefisien ini saya bisa menjawab untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 4, 3. Nah, saya tambahkan 1 ya di sini. Soalnya misalnya saya tambahkan dengan persamaan regresi berganda misalnya. Nah, ini persamaan regresi berganda. Maka dari tabel koefisien ini bisa saja saya mendapatkan langsung dari tabel ini untuk bisa menjawab pertanyaan 1, 2, dan 5. Gitu ya. Untuk nomor 1 misalnya ya, saya coba kasih tanda. Nah, ini untuk nomor 1 yang saya kuningkan. Yang saya kuningkan yang ini. Oke, yang ini saya hapus. Nah, ini adalah merupakan T hitung yang nanti akan kita coba bandingkan dengan T tabelnya. Ya, jadi nomor 1 ini ada 2, yaitu X1 mempengaruhi terhadap Y atau tidak. Maka saya berikan simbol seperti ini saja. X1 apakah mempengaruhi terhadap Y? Gitu ya, ini X1-nya. Ya, sorry, nomor 1-nya. Kemudian
Yang nomor 2-nya saya coba ambil lagi. Nomor 2-nya. Apakah X2 memiliki pengaruh terhadap Y atau tidak? Ya. Baik. Ada T hitung, ada T tabel. Yang T tabelnya nanti kita akan coba cari. T hitungnya dari tabel ini, dari tabel koefisien ini bisa kita ketahui adalah nilainya 15,67. Sebentar. 15,67. 647. Kemudian tabelnya saya kosongkan dulu. Tabelnya nanti akan kita cari berapa nilainya. Kemudian masuk ke yang pertanyaan 2-nya, apakah X2 memiliki pengaruh terhadap Y atau tidak? Saya ambil lagi dari sini supaya cepat. Baik, seperti ini ya. Hitungnya untuk yang X2 itu adalah sebesar hitung atau T-stat ya 1,066 dan tabelnya saya kosongkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang poin nomor 5-nya yang persamaan regresi bergandanya, ini bisa saya langsung berikan juga jawabannya seperti ini. Kita tahu bahwa regresi berganda itu adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 gitu ya. Kemudian B2 X2. Nah, ini nilai ini kita dapatkan dari hasil dari tabel koefisien tadi yang ada di atas. Kita ambil dari sana dengan melihat ke yang saya merahkan ini. Nah, ini adalah jawaban yang nomor 5 ya. Jadi ketika saya ambil lagi ke sini, saya coba copy paste saja ya. Ini adalah bentuk regresi bergandanya, persamaan bergandanya. A-nya itu saya ambil dari konstanta yang ini. Oke, ini kebetulan nilainya adalah negatif, maka A-nya menjadi negatif di sini. Negatif 28,950 itu adalah konstantanya. Kemudian saya ambil B1-nya dari sini. Nilai B1 itu dari variabel yang X1-nya saya simpan di sini. Dan untuk yang X2-nya juga dia positif sama, maka saya ambil lagi misalnya supaya simple. Dan ini jawaban untuk yang nomor 5. Ketika ditanyakan bagaimana mengenai persamaan regresinya, seperti apa persamaan regresinya, maka persamaan regresi ini adalah ini. Nah, nanti ini persamaan regresi akan bisa kita jadikan sebagai alat untuk melakukan estimasi berapa X2 perubahannya ketika terjadi X1 misalnya tetap dan X2 misalnya meningkat sebesar 1%, maka berapa Y-nya. Nah, ini akan bisa kita jadikan sebagai alat melakukan perkiraan atau estimasi. Kemudian kita cari sekarang T-tabelnya ya. Kita buka T-tabelnya. Ini seperti ini T-tabelnya. Baik, kita turunkan ke bawah. Nah, yang saya pakai untuk pertemuan hari ini itu adalah yang one tail. Sehingga yang 0,05 yang kolom keempat yang saya pakai bukan kolom yang ketiga. Kalau ini berarti kita menganggap apa yang akan kita gunakan itu dengan two tail atau dua arah. Misalnya saya pakai yang satu arah, berarti yang ada di kolom keempat nanti yang akan saya ambil. Kemudian dalam menentukan DF ini kita sudah tahu rumusnya adalah tergantung referensi yang nanti kita ambil. Ada yang bilang bahwa DF ini rumusnya adalah N dikurangi K. K-nya itu adalah semua variabel independen yang digunakan. Jadi tergantung referensinya. Yang saya pakai misalnya referensi DF N dikurangi 2. Rumusnya langsung ketentuannya N dikurangi 2. Maka berapapun variabelnya N-nya tetap dikurangi 2 gitu. Maka referensi ini sementara ini yang saya ambil. Baik, karena rumus yang saya pakai itu adalah DF sama dengan N dikurangi 2, kita tahu bahwa N-nya adalah 12, maka dikurangi 2 nilainya adalah 10. Kita tarik ke sini, maka nilainya adalah 2,22
Kita ambil dan saya simpan di sini di bawah yang terhitung ya, supaya memudahkan kita untuk mengambil analisis. Nah, setelah ini kita masukkan juga ke yang X2-nya supaya dekat dengan terhitung yang ada di duanya. Atau dari sini saya bisa saja membuat interpretasinya kita mudahkan seperti yang ada di dalam penelitian gitu ya. Misalnya saya ambil dari sini, Nah, oke, dari seperti ini ya, saya ambil dari sini. Kemudian saya simpan di sini untuk menjadikan hasil kita ini seperti dalam sebuah penelitian. Baik. DF-nya itu tadi kita sudah tahu adalah 10 ya, karena N dikurangi 2. Dan 5%-nya ini adalah 2,2814, berarti ini tabelnya. Nah, saya simpan di sini. Ketika bentuknya seperti ini sudah menyerupai nanti hasil penelitian. Baik. Terhitungnya kita sudah tahu yang ada di sini. Oke. Kemudian saya ambil analisisnya seperti ini. Hasil pengujian analisisnya misalnya saya ambil dan saya simpan di sini. Baik. Variabel independennya kita ada dua tadi ya, ada X1 dan ada X2. Terlepas nanti X1-nya kita jadikan variabel apa. Misalnya konsumsi dan investasi misalnya. Boleh nanti ininya langsung diganti dengan konsumsi yang bawahnya menjadi investasi. Sementara ini saya pakai yang simbolnya saja. Baik, kemudian T-statnya itu adalah 15,67. Ini T-statnya. Saya simpan di sini. Dan untuk yang X2-nya, yang ini saya juga simpan di sini. Nah, gini biar langsung sekaligus ya. Atau kalau enggak saya turunkan ke bawah. Nah, misalnya. Saya simpan di atas informasi awal ini. Ini adalah informasi awal untuk jawaban nomor 1 dan nomor 2. Dan ini misalnya saya simpan di sini, di bawahnya. Baik, nah. Sehingga langsung bisa saya ambil secara keseluruhan. Oke. Jadi tabelnya sebetulnya ini saya hilangkan juga karena sudah ada di bawah ini. Nah, ada di sini. Nggak masalah seperti ini. Ya. Baik. Kemudian hipotesa untuk H0-nya bagaimana ketika X1 T-statnya itu adalah sebesar 15,647. Ketika kita bandingkan nilainya, coba lihat, ini T-hitung atau T-stat. Ini adalah T-tabel 2,2. Maka T-hitung ini atau T-stat lebih besar dibandingkan T-tabel. Kalau kembali ke ketentuan yang tadi kita sudah bahas di awal, nah ini ketentuannya. Maka untuk menjawab yang X1 ini, itu saya ambil yang ini berarti. Nah, yang B, poin B yang ini. Ya, ini ketentuannya. T-stat lebih besar dibandingkan T-tabel, maka H0 ditolak. Artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. Baik, ini kita tulis H0 ditolak. Ya. Nah, seperti ini. Maka kesimpulannya ini adalah signifikan pada alfa misalnya gitu ya. Signifikan pada alfa, atau saya langsung nulis signifikan pada alfa 5%, boleh seperti itu kesimpulannya. Jadi saya tulis misalnya insert, saya masukkan alfanya sama dengan 5%. Nah, boleh seperti ini. Artinya kalau signifikan ini memiliki si X1 ini memiliki pengaruh terhadap Y. Ini disebut dengan signifikan. Kalau H0-nya diterima seperti yang di bawah ini, coba dilihat. Ini nilainya 1,066 untuk D-stat, sedangkan untuk T-tabelnya adalah 2,22. Artinya T-hitungnya lebih kecil. Ketika T-hitungnya lebih kecil, kita kembali lagi ke ketentuan. T-hitung atau T-stat lebih kecil dibandingkan T-tabel, maka H0 diterima. Artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh. Nah, ini variabel independennya tidak memiliki pengaruh katanya. Baik, kita masukkan ke sini. Saya copy paste saja ini biar cepat.
maka H0 ini diterima. Oke, seperti ini. Artinya kalau diterima ini tidak signifikan. Kalau tidak signifikan maka tidak memiliki pengaruh. Nah, seperti ini. Tinggal kita melakukan interpretasi atau deskripsinya seperti apa untuk menjelaskan tabel yang tadi sudah kita kerjakan ini. Saya ambil lagi supaya agak sedikit cepat. Saya ambil misalnya ini ya, saya ambil dari sini. Saya simpan di sini untuk interpretasinya. Baik. Variabel independen X1 yang ini yang sedang saya coba bahas. Misalnya saya kasih nomor 1 gini ya. Nah, gini. Memiliki testat sebesar tadi di sana itu adalah 15,647 yang nilainya lebih besar dari T-tabel. T-tabelnya adalah sebesar 2,22814 dengan tingkat signifikansi atau alfa sebesar 0,05 sehingga hipotesis H0 ini ditolak. H0-nya ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel X1 memiliki seperti ini pengaruh terhadap variabel Y. Seperti ini, selesai untuk jawaban yang pertama gitu ya. Kemudian saya masuk misalnya untuk menjawab yang pertanyaan nomor 2 tadi, apakah variabel nomor 2 itu apakah variabel X2 memiliki pengaruh terhadap Y atau tidak, kan gitu ya pertanyaannya. Baik, yang ini kan, apakah X2 memiliki pengaruh terhadap Y atau tidak? Baik ya. Saya coba jawab di nomor 2 ini. Variabel X2 memiliki testat sebesar 1,066. Oke. Yang nilainya ini tentu lebih kecil. Nilainya lebih kecil dari T-tabel sebesar sekian. Sehingga hipotesis H0 ini pasti diterima gitu ya. Diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel X2 tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Selesai untuk pertanyaan nomor 2. Jadi untuk tabel hasil SPSS untuk koefisien ini saya bisa menjawab pertanyaan 1, 2, dan 5. Ini jawabannya. Kita mulai dari menentukan nilai batas kritisnya. Ini berarti T-tabelnya berapa. Kemudian kita masukkan T-stat atau T-hitungnya ke setiap variabel yang kita coba akan hitung. Kemudian kita bandingkan dan ini adalah jawabannya. Untuk nomor 5 kita sudah mendapatkan ini adalah regresi bergandanya. Baik, sekarang kita coba menjawab pertanyaan yang nomor 3. Baik, ini nomor 3. Yang harus kita ambil output dari SPSS tadi adalah yang di tabel atasnya, itu adalah di tabel ANOVA-nya. Kita ambil tabel ANOVA dan kita masukkan ke sini misalnya. Baik, ini kita masukkan ke sini, ke tabel ANOVA. Ini adalah untuk melihat apakah X1 dan X2 memiliki pengaruh terhadap Y atau tidak. Nah ini, maka kita butuh tabel ini untuk menjawab apakah X1 dan X2 memiliki pengaruh terhadap Y atau tidak. Baik, kita fokus di kolom yang saya kuningkan ini. Nah, yang saya kuningkan ini berarti ini adalah jawaban yang kita butuhkan. Kita sebut ini dengan F-stat atau F-hitung. Untuk bisa menjawabnya, saya coba ambil lagi biar agak sedikit cepat. Dari sini saja saya ambilnya. Nah, kita harus menentukan dulu katanya F-tabelnya supaya mudah. Di dalam F-tabel itu nanti kita akan dihadapkan dengan N1 dan N2. Kita cari dulu ya F-tabelnya. Oke, ini F-tabelnya. Sorry, tabelnya yang ini. Oke, ini F-tabel.
Saya menggunakan yang 5% sesuai perintah di soal, kalau saya tidak salah suruh menggunakan yang 5%. Tapi rata-rata kalaupun tidak diinformasikan di dalam soal, kita pakai yang 5% saja. Ya. Baik. Kita turunkan ke bawah. Nah, di sini ada N1 dan ada N2. Untuk menentukan N1 yang diambil itu yang mana, 1, 2, 3, dan seterusnya, maka rumusnya adalah seperti yang sudah kita lihat di sini. Rumus N1 adalah K dikurangi 1. K itu adalah jumlah koefisien regresi yang ada di dalam persamaan yang kita miliki. Gitu ya. Kalau persamaan yang kita miliki itu seperti ini, ada dua variabel independen, X1 dan X2, maka koefisien regresinya itu adalah 114,95 atau B1 dan B2 ini 2,057. Jadi ada dua koefisien regresinya ya. Baik, saya kembali ke sini. Kalau ada dua, berarti 2 dikurangi 1 tinggal 1. Maka kita ambil yang kolom pertama ini. Ya. Baik, untuk yang N2-nya adalah N dikurangi K. K-nya kita sudah tahu tadi adalah 2 dan N-nya itu adalah 12. Maka kita ambil dari sini. 12 kurangi 2 adalah 10. Maka nilai F tabelnya adalah 4,96. Yang ini nilainya. Baik, kita masukkan ke yang sini. 4,96-nya ya. 4,96. Kemudian ininya tadi adalah 1 dan ini adalah 10. Baik, ini kurang lebih untuk menentukan F tabelnya seperti ini. Kita sekarang masuk ke interpretasinya ya. Kita masuk ke interpretasinya sekarang. Saya ambil yang ini supaya cepat saja. Baik, sudah ada di sini. F-statnya tadi adalah sebesar 139 ya. F-statnya sebesar 100 di sini. 139, berapa tadi? 851. Ini nilai yang akan kita bandingkan dengan yang di atas ini, dengan yang tabel ini. Ya, baik. Kemudian sebentar saya delete yang ini. Oke, seperti ini. Kemudian sebentar, ini saya coba delete juga. Oke, hipotesis H0-nya sekarang coba kita lihat, kita bandingkan dulu apakah lebih besar mana antara F-stat dengan F-tabel. Kalau kita lihat ke sini, F-statnya adalah 139,851, ini F hitungnya. Ketika F tabelnya itu adalah sebesar 4,96, jelas ini adalah lebih besar. Maka hipotesa H0-nya seperti ketentuan yang sudah pernah kita bahas di sini, ketentuannya. Itu adalah jika F hitungnya lebih besar dibandingkan F tabel, maka H0 itu diterima. Semua variabel independen, H0-nya ditolak. Semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Ini H0-nya. Sedangkan H1-nya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Oke. Jadi, ketika ini lebih besar dibandingkan F tabel, maka H0 ditolak. Seperti ini. Ketika H0 ditolak, maka H1 yang diterima. Artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kesimpulannya seperti yang tadi diuji T, maka ini signifikan pada alfa 5%. Gitu ya. Saya ambil simbolnya alfa sama dengan 5%. Oke. Ini kesimpulan yang didapat ketika kita sudah mengetahui F-stat dan F-tabelnya. Lalu interpretasinya seperti apa? Saya ambil lagi biar sedikit cepat. Dari sini saya ambil. Kemudian saya simpan di sini misalnya. Di bawahnya. Oke.
nilai f-stat ini hasil regresi sebesar 139,851 yang nilainya lebih besar dari f-tabel. Iya, f-statnya tadi 139,851 itu lebih besar dibandingkan f-tabel sebesar berapa tadi? 4,29 kalau saya tidak salah. 4,96 sorry, 4,96 pada tingkat kepercayaan 95%, sehingga hipotesis H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen, yaitu adalah X1 dan X2 untuk kasus soal yang kita kerjakan tadi, di dalam model yang digunakan di dalam model mempengaruhi variabel dependen. Maka ini jawaban nomor 3 ya. Sudah bisa kita jawab. Nomor 3 itu jawabannya seperti ini. Ini nomor 3. Kemudian sekarang kita mencoba untuk mengerjakan yang nomor 4. Yang ditanya itu adalah koefisien determinasi. Ya, betul. Koefisien determinasi atau berapa besar kontribusi yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Ini kurang lebih nomor 4 pertanyaannya seperti itu. Baik, kita akan coba jawab nomor 4. Nomor 4 dijawab dengan mengambil tabel dari hasil output SPSS tadi pada tabel model summary ini. Kita ambil dan kita simpan di jawabannya di sini ya. Ini adalah koefisien determinasi. Oke, yang ini. Kita fokus ke nilai ke kolom yang ini yang saya kuningkan. Nilainya ini adalah 0,959. Maka cara menginterpretasinya kita ambil secara langsung di sini. Oke, kita ambil dan simpan di sini. Baik, pengujian ini dilakukan untuk melihat besarnya variasi dari variabel tidak bebas atau dependen variabel dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang terdapat pada persamaan. Baik, ini bisa saja saya hapus biar langsung menjawab ke pertanyaannya. Nilai R² dalam penelitian ini adalah sebesar ini. Kita ganti 0,959. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen X1 dan X2 mampu memberikan kontribusi sebesar, oke, kita kalikan 100 nilai ini. Berarti 95,9%. Dan sisanya berarti sebesar berapa? 4,1% ya. 4,1% diberikan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Nah, ini jawaban nomor 4 selesai di jawaban ini. Atau bisa saja saya menggunakan bahasa lain untuk menjawab yang nomor 4. Bahasanya misalnya saya ambil seperti ini. Nilai R² dalam penelitian ini adalah sebesar sampai hampir sama dengan yang tadi, dengan yang di atasnya, yang ini. Ini berarti sebesar berapa? 0,959. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 95,9% variabel Y atau dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Ini saya kurung saja ya. Variabel dependennya seperti ini yang terdapat dalam model dan sisanya sebesar tadi sudah kita hitung juga 4,1% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nah, jadi bahasanya boleh pakai yang atas atau boleh yang saya merahkan ini. Gitu. Jadi penjelasan untuk koefisien determinasi cukup sampai sini, Pak. Ya, cukup sampai di sini saja. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, nomor 2, 3 dan 4 serta nomor 5 sudah kita jawab. Ini yang nomor 4 tadi yang terakhir. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.